Bapa di dalam surga, kami akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi pegangan bagi hidup kami. Kami harus melakukan apa yang Kau perintahkan agar hidup kami benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya padamu aku menyembah dan mengasihi-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Saudara kekasih di dalam Tuhan, saya akan menyampaikan firman Tuhan yang isikan demikian. Firman Tuhan, mari kita buka firman Tuhan di Yesaya pasal 1 ayat yang ke-14. Sudah, saudara? Mari. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Saudara, hari-hari sekarang ini kasih sudah mulai pudar. Ya, di zaman akhir ini Tuhan, kita saudara-saudara harus lebih baik lagi. Janganlah hidup kita selalu melakukan kejahatan, iri, dengki, banyak sekali. Kalau melihat orang, wah, beli mobil, kita harus juga beli mobil. Jangan, saudara. Lihatlah kemampuan diri kita sendiri, saudara. Tuhan memberikan segalanya untuk kita, kecukupan. Jangan khawatir. Saudara, saya melihat orang banyak sekarang sirik, ya kan? Kalau udah sirik, akhirnya benci, ya begitulah akhirnya membuat jalur khusus untuk melakukan kejahatan. Saudara, kita diajarkan oleh Tuhan, mari kita berbuat baik supaya hidup kita benar di hadapan Tuhan Yesus. Jangan sampai Tuhan Yesus memalingkan mukanya dari hadapan kita. Berkali-kali kita berdoa, Dia tetap gak mau mendengar. Karena apa? Karena tangan kita selalu mengeluarkan kejahatan, membuat orang sakit hati. Saudara kekasih di dalam Tuhan, banyak orang sekarang mulutnya harus dijaga. Ya, bikin onar, bikin kejahatan, ya kan? Tipu sana, tipu sini. Saudara, mungkin saudara bilang, aduh gua tertipu. Aduh saya tertipu lagi. Saudara, mari kita berdoa. Ampuni mereka. Biar mereka tahu bahwa kita mengasihi mereka. Walaupun dia menipu kami, menipu kita, mari kita berbuat baik kepadanya. Biarkan mereka untuk melakukan itu agar mereka bisa menjadi insaf di dalam Tuhan. Saudara kekasih di dalam Tuhan, dikatakan di sini, apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, berkali-kali kita berdoa, tapi Tuhan tidak mau mendengar. Kenapa? Karena kita berbuat jalur jahat di hadapan Tuhan. Selalu ingin buat kejahatan, benci kepada orang lain. Mari, saya katakan, mari kita berbuat baik. Belajar kita mengasihi orang lain. Udah berkali-kali saya mengajarkan kasih, dan ini saya juga mengatakan kepada saudara, supaya Tuhan mendengar doa saudara. Bagaimana saudara harus berbuat? Jangan buat kejahatan.
Jangan punya iri hati, jangan sirik kepada orang lain, ya kan? Tapi marilah berbuat yang terbaik. Saudara akan diberkati, saudara nggak usah khawatir. Saudara akan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak akan meninggalkan anaknya kalau kita selalu memanggil namanya, kalau kita selalu berbuat baik. Lanjutkan kita. Aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan apa? Darah kebencian kepada orang lain. Kamu menyiksa kepada orang lain. Jangan. Ya kan? Marilah mulai kita melakukan yang terbaik. Jangan menyiksa orang, jangan menyakiti hati orang lain. Saudara kekasih di dalam Tuhan, dikatakan di ayat yang ke-16, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Tuhan mau kita melakukan perbuatan yang baik, jangan melakukan kejahatan. Itu yang Tuhan mau dari kita. Saudara kekasih di dalam Tuhan, marilah belajarlah kita melakukan perbuatan yang baik. Tuhan pasti berkenan bakal saudara. Terima kasih. Tuhan pasti mengasihi saudara. Tidak akan kekurangan saudara. Saya katakan saudara tidak akan kekurangan. Ya, kita lanjutkan. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Kendalikan orang-orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara-perkara janda. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kusumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Oh, puji Tuhan. Saudara, saya katakan, kalau saudara minta ampun, Yesus masih memberikan pengampunan untuk kita. Marilah belajar kita berbuat baik. Masih ada waktu untuk kita melakukan perbuatan baik. Tuhan berkenan kepada saudara. Tuhan mengasihi saudara. Amin. Saudara tidak usah khawatir hidup saudara. Sekalipun kita masih tetap di dalam rumah, tapi Tuhan selalu mengajarkan kita berbuat baik. Ya, berbuatlah yang baik. Saudara pasti diberkati. Tidak usah khawatir. Ya kan? Kalau saudara berbuat baik, Tuhan sangat berkenan kepada kita. Dia akan menjaga kita. Apapun yang kita minta, Tuhan akan memberkati saudara. Misalnya saudara minta kesembuhan, Tuhan pasti sembuhin. Amin. Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Jangan khawatir lagi. Ya, nggak usah ngomongin orang lagi mulai sekarang. Tapi belajarlah kita memberkati orang lain yang berkekurangan. Ya, mari itulah yang saya bawakan firman ini kepada saudara. Agar saudara mengerti bahwa Tuhan mengajarkan kita untuk berbuat baik. Di akhir zaman ini, mari kita berbuat baik. Ya, jangan berbuat jahat lagi. Jangan. Inilah yang saya bawakan kepada saudara. Agar saudara mengerti bahwa firman Tuhan mengajarkan kita berbuat baik. Tidak ada apapun yang bisa mengampuni dosa saudara selain Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada siapapun orangnya, nabi apapun. Kita hidup penuh dengan hutang yang dibayar lunas oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita nggak usah khawatir lagi. Kita hidup menurut firman Tuhan, maka kita sempurnalah hidup kita. Dosa kita diampuni. Itu yang penting. Saudara, kita tidak mempunyai beban berat lagi. Karena kita sudah ditebus oleh darah dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Shalom. Tuhan memberkati.
Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang kudus, Bapa yang penuh kasih, demikian kami sudah membawakan firman. Terima kasih Tuhan. Tiap harinya kami akan mencoba untuk membawa firman, untuk mengasihi mereka yang di dalam rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh Tuhan, berkatilah umat-umat-Mu gereja GPI Bogor. Berkati mereka Tuhan. Berkati Yesus. Oh yang mendengarkan YouTube dari kami ini. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.